Pernah kepikiran nggak kenapa ya sebuah tren itu bisa tiba-tiba booming gitu aja? Nah hari ini kita bakal bongkar rahasianya. Langsung dari buku kerennya Malcolm Gladwell, The Tipping Point. Oke, kita mulai dari sebuah misteri ya. Coba deh bayangin, gimana ceritanya sebuah merek yang udah lama dilupain, tiba-tiba jadi tren di seluruh dunia. Atau yang lebih gila lagi, gimana bisa angka kejahatan di sebuah kota besar itu turun drastis, gitu aja. Contoh nyatanya nih, di awal tahun 90-an, New York City. Angka pembunuhannya itu anjlok sebesar 64,3%. Dan ini bukan perubahan yang pelan-pelan loh, ini tuh kayak klik, kayak ada saklar yang tiba-tiba dinyalain. Nah pertanyaannya, apa sih yang bikin perubahan sedramatis itu bisa terjadi? Nah, momen ajaib inilah yang disebut Malcolm Gladwell sebagai the tipping point atau titik kritis. Dan menurut dia, cara paling gampang buat ngertiin fenomena ini adalah dengan menganggapnya kayak wabah. Betul, Anda nggak salah dengar. Ide, produk, bahkan kebiasaan kita itu bisa menyebar persis kayak virus. Dan ternyata, semua wabah ini, entah itu wabah penyakit atau wabah tren, semuanya punya 3 aturan main yang sama. Oke, kita masuk ke aturan yang pertama, hukum kelangkaan. Intinya gini, ternyata yang paling penting itu bukan cuma apa yang disebarkan, tapi siapa yang nyebarin. Menurut Gladwell, ada 3 tipe orang super yang jadi kuncinya. Pertama, ada para konektor. Ini orang yang kenal semua orang. Terus ada Maven, mereka ini kamus berjalannya, tahu segalanya. Dan terakhir ada para penjual. Wah, mereka jago banget meyakinkan orang. Nah, 3 tipe orang inilah yang bisa ngambil sebuah ide biasa, terus ngasih tendangan pertama yang super kuat. Ini bukti nyata kalau orang yang tepat bisa bikin perbedaan yang luar biasa besar. Contoh klasiknya nih, kisah perjalanan Paul Revere. Jadi ada 2 orang, Paul Revere dan William Doss, sama-sama nyebarin info kalau tentara Inggris datang. Tapi cuma pesannya Revere yang viral. Kenapa? Karena Revere itu seorang konektor. Dia tahu persis di tiap kota siapa orang kunci yang harus dikasih tahu. Oke, jadi kita udah punya orang yang tepat. Tapi itu belum cukup. Pesan yang mereka bawa juga harus spesial. Harus punya sesuatu yang bikin orang ingat terus. Nah, ini yang disebut faktor kelekatan atau stickiness factor. Pesannya harus nempel di otak. Ada studi menarik nih. Peneliti di Yale pengen tahu gimana caranya biar mahasiswa mau vaksin tetanus. Awalnya mereka cuma kasih pamflet yang isinya serem dan detail banget soal bahaya tetanus. Hasilnya, cuma 3%, bayangin, cuma 3% yang akhirnya beneran datang buat suntik. Padahal mereka udah tahu bahayanya, udah takut. Jelas pesannya nggak nempel. Terus, para peneliti ini coba satu hal kecil. Mereka nggak nambahin info serem lagi, tapi cuma nambahin satu detail simple di pamfletnya. Dan apa yang mereka tambahkan? Cuma peta kampus yang nunjukin lokasi klinik plus jam bukanya. Hasilnya, gila, tingkat vaksinasi langsung lompat ke 28%. Jadi kuncinya bukan bikin orang makin takut, tapi bikin informasinya jadi praktis dan gampang dilakuin. Oke, kita udah punya orang yang tepat dan pesan yang nempel. Aturan ketiga, dan ini juga krusial banget, adalah kekuatan konteks. Ternyata lingkungan tempat ide itu disebar bisa jadi penentu berhasil atau enggaknya. Ini nyambung banget sama teori jendela pecah. Idenya sederhana. Kalau ada hal-hal kecil yang kelihatan berantakan, kayak coretan grafiti atau jendela pecah yang nggak dibenerin, itu ngasih sinyal kalau nggak ada yang peduli di sini. Dan sinyal kayak gini itu seolah-olah ngundang kejahatan yang lebih besar buat datang. Nah, balik lagi ke kasus New York tadi. Gimana mereka nurunin angka kejahatan? Ya dengan mengubah konteksnya. Mereka mulai dari hal-hal sepele, bersihin semua grafiti di kereta bawah tanah, dan nilang orang yang masuk nggak bayar tiket. Tujuannya, buat ngirim pesan kuat, lingkungan ini udah berubah, udah ada aturannya lagi. Konteks itu bukan cuma soal lingkungan fisik loh, tapi juga lingkungan sosial. Misalnya, ukuran kelompok kita. Ada antropolog namanya Robin Dunbar, dia nemuin angka ajaib nih. Katanya, otak manusia itu secara alami cuma bisa benar-benar dekat dan ngejaga hubungan sosial sama sekitar 150 orang. Angka 150 ini jadi semacam titik kritis buat sebuah komunitas. Kalau kelompoknya di bawah 150 orang, biasanya masih bisa diatur lewat tekanan sosial atau ewo pakai ewo aja, nggak perlu aturan formal.
Makanya, banyak perusahaan inovatif yang sengaja bikin divisi atau tim mereka nggak lebih dari 150 orang, biar tetap solid. Oke, jadi dari 3 aturan tadi, apa sih intinya? Kenapa kita perlu banget paham soal titik kritis ini? Intinya, ada di 3 hal ini. Orang yang tepat, pesan yang nempel, dan konteks yang mendukung. Kalau kita ngerti cara mainin 3 tuas ini, kita jadi sadar kalau ternyata dunia ini nggak sekaku yang kita kira. Perubahan besar itu mungkin banget terjadi. Dan ini menurut saya pesan paling kuat dari Gladwell, sebuah pesan harapan. Artinya, dengan tindakan yang cerdas dan fokus di titik yang tepat, kita bisa menciptakan perubahan yang masif, seringkali dengan cara-cara yang nggak pernah kita bayangkan sebelumnya. Jadi, coba deh perhatiin sekitar Anda. Lain kali kalau Anda lihat ada tren baru atau ada perubahan besar di lingkungan kerja atau komunitas Anda, coba pikirin. Jangan-jangan ada titik kritis yang baru aja terlewati. Kira-kira perubahan kecil apa ya yang jadi pemicunya?